Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu lagi di acara Sinar Ratu Kencana bersama saya Ki Suroso. Dengan adanya malam ini saya ingin menceritakan atau menguak misteri, ingin mengetahui yang namanya Bang Gaib. Kita di sini sudah di hutan Kaliwulung, yang kelanjutan dari video kemarin itu yang konon katanya itu di sini banyak orang-orang yang meminta kekayaan atau meminta pinjaman kepada makhluk yang tidak kasat mata. Oleh karena itu saya di sini sendirian ingin melakukan penelusuran. Benar tidaknya di sini ada tempat yang namanya Bang Gaib. Dan alhamdulillah di sini saya sudah disambut baik, artinya kita sudah diberikan izin sama penunggu yang di sini. Dan memang kita di sini memang niatnya bersilaturahmi juga kepada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Baik, sebelum kita menelusuri lebih jauh, berbincang-bincang lebih jauh, saya akan melakukan ritual dulu supaya penunggu di sini merasa nyaman atau merasa disuguhi sama kita. Baik, alhamdulillah kita disambut baik. Memang di sini ada sosok bisa disebut ratu di sini. Jadi di sini itu ratunya itu semacam, kalau di sini itu manajernya. Dan memang di sini kamera bisa dilihat ya. Jadi di sini seperti ada kayak apa namanya nih, pohon ini bisa dilihat ya. Jadi memang ini berbentuk seperti ada pintu, kelihatan ke kamera. Jadi ini kalau misalkan di alam manusia itu pintunya, jadi pintu masuknya. Dan kebetulan kita duduk di sini itu persis di lantai satunya gitu. Jadi di sini itu memang
seperti eh, ada liftnya kalau misalkan di dunia kita gitu. Alhamdulillah tak di sini diizinkan untuk bercerita. Makanya kita akan membahas sebentar. Ya, jadi saya dapat masukan, dapat bisikan dari penunggu di sini. Jadi bahwasanya yang namanya Bang Gaib itu memang benar adanya, dan memang kebanyakan di sini itu kebanyakannya pasangan suami istri, kebanyakan suami istri yang memang sudah benar-benar kepepet. Dan di sini bahkan di sini bisa nyampe kita tuh duduk di sini bisa sampai 3 hari untuk di ACC. Jadi makanya kita bersyukur banget kita sudah dikasih izin. Nah, mengenai Bang Gaib itu memang benar adanya, saudara-saudara. Cuma memang sangat berat perjanjiannya. Makanya kenapa orang yang kesini itu orang yang betul-betul sangat kepepet. Betul-betul sangat kepepet, betul-betul sangat orang yang membutuhkan banget. Di sini tempat memintanya. Jadi untuk bisa menutupi utang itu, manusia itu terkadang kala pemikirannya sangat pendek, tidak dipikirkan secara jauh ke depannya, bagaimana kita ke depannya, anak-anak kita ke depannya, saudara-saudara kita yang kita cintai seperti apa. Jadi memang di sini itu yang namanya Bang Gaib juga ada yang namanya satpamnya, ada yang namanya tellernya, ada yang namanya penyuplainya, ada yang namanya marketingnya, seperti di dunia nyata sampai ke manajer itu ada. Jadi sebelum kita di ACC itu kita sudah diberikan perjanjian dulu. Nah, perjanjiannya apa? Bisa untuk itu tuh, bisa untuk anak kita sendiri, darah daging kita sendiri. Makanya kita jangan sekali-kali untuk meminjam uang kepada Bang Gaib. Kalau kita bisa meminjam ke dunia nyata, ke bank nyata, di dunia nyata, kita bisa lari kemanapun, kita bisa lari. Tapi yang namanya Bang Gaib itu dimanapun kita mau, ke lubang semut pun kita diikuti. Dan biasanya ada yang perjanjiannya itu biasanya ketika si anak kita diambil itu tidak langsung diambil, teman-teman. Jadi ada ultimatumnya dulu, ada peringatannya dulu. Jadi nih misalkan saudara jadi kepotong, ada sesuatu yang datang. Memang di sini yang di luar pun ikut pada datang semuanya. Jadi memang saya lanjutkan lagi. Jadi ketika si tumbal itu diambil sama Bang Gaib itu, sama debt collectornya, ada ultimatumnya dulu. Jadi entah itu nangis dulu ataupun berupa kedatangan penarikan di mimpi ataupun segala macam. Nah, di situ kita sebenarnya harus waspada karena ajal anak kita tuh sebentar lagi. Makanya lebih baik kita disarankan tidak boleh meminta segimana kita putus asa. Tidak boleh yang namanya meminta kekayaan kepada makhluk halus,
karena efeknya itu sangat merugikan sekali. Ya, ini ada apa namanya, ada masukan baik dari penunggu sini. Sebelum kita meminjamkan uang, kita tuh sebenarnya harus ikhlas dulu. Dalam artian ikhlas dulu tuh kitanya ada apa enggaknya uang itu. Terus kita tuh perjanjiannya memang harus benar-benar. Yang namanya utang kan memang utang, uang itu memang dari utang segala akar utang. Jadi contohnya kita misalkan saya utang kepada si B, si B nagih ke saya, besok lah saya nunggu gajian dulu, itu adalah utang janji namanya. Jadi makanya kita dijauhkanlah yang namanya utang, carilah uang yang berkah. Makanya di sini saya ingin menelusuri bank gaib itu karena saya ingin menafsirkan bahwa memang benar adanya yang namanya bank gaib itu, dan memang sangat tidak baik untuk keluarga kita. Jadi intinya selagi kita masih bisa berusaha, selagi kita masih bisa berjuang, insya Allah yang namanya rezeki itu pasti ada, insya Allah. Makanya dari itu saya meminta kepada semua masyarakat, teman-teman, jangan sekali-kali kita berhutang. Yang namanya udah berhutang itu, sekali berutang nanti kedepannya akan berutang lagi. Makanya dari itu jangan sekali-kali untuk mencoba berhutang, nanti akan kena imbasnya untuk diri kita sendiri. Yang punya utang segeralah dilunasi. Baik, segitu saja penelusuran saya. Nanti saya mungkin akan membawa narasumber ke sini untuk membuktikannya, untuk menerawang ini pohon itu seperti apa bentuknya. Jadi biar kita juga kan biar tahu kalau ada narasumber gitu. Makanya kenapa saya sendirian di sini tuh, saya ingin mencoba dulu menggali informasi, sekalian saya bersilaturahmi, memanjatkan doa. Mudah-mudahan saya kedepannya selalu disehatkan, ataupun teman-teman selalu disehatkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya selalu dipanjangkan rezekinya, selalu mengalir rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, segitu saja penelusuran saya malam ini. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahkataan saya ataupun ketidaksengajaan kata saya mohon minta maaf. Segitu saja video kali ini. Nantikan video selanjutnya, penelusuran dari bank gaib episode selanjutnya bersama narasumber kita yang akan datang nanti. Jangan kemana-mana, tetap selalu saksikan Sinar Ratu Kencana Channel atau SRK Channel bersama saya Ki Suroso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.